Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu dan bapak yang saya muliakan, pagi kemarin ibu apa kemarin ini buku nih, jadi ada ya, oh ya buku, jadi minta minjam buku ke Desi ada situ, dari sini bisa pinjam bu, oh ada bicara. Nah kini sengaja saya bawa, tolong bagi. Jadi pagi ini kita mencoba menyampaikan pesan-pesan Al-Quran itu dengan bahasa puisi, bahasa sastra. Jadi buku ini memang dicetak dan bagikan yang mungkin mudah-mudahan ibu bisa membaca dalam artian memahami kemana arahnya, karena ini bukan tulisan seperti biasa, tapi dalam bentuk karya sastra, berbentuk puisi ya. Ibu, saya ingat dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama turun kepada Nabi kita, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Atau bacalah nama Tuhanmu yang telah mencipta. Ayat itu tidak hanya menyuruh kita membaca saja, tetapi dikaitkan dengan bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Sebenarnya kita disuruh membaca semua ciptaan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa aja ciptaan Allah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari setetes segumpal daging, belum dari setetes air berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, terus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di situ difokuskan kepada manusia. Tetapi kalau kita pahami kenapa itu dimulai dengan membaca yang telah mencipta, artinya kita disuruh membaca semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibaca pertama kali itu adalah diri kita sendiri yang dicipta. Terinspirasi dari lafaz atau ayat kata Iqra itu sendiri, maka saya tentu
juga mengembangkan. Apa yang dibaca? Coba ibu tengok Bapak Ibu di halaman 1. Halaman 1. Bacalah. Gimana? Bacalah kitab yang diwahyukan. Nih Al-Quran. Membaca kitab yang diwahyukan itu tidak sekedar membaca. Walau membaca itu memang ada berpahala, membawa ketenangan dalam hati, tetapi yang terlebih lagi adalah mendalami isinya. Mendalami isi. Ini yang kita lakukan setiap subuh Jumat dan Sabtu ini, memahami isi dari wahyu, isi dari kitab yang diwahyukan Allah. Kemudian bacalah buku yang bertulisan. Ini Pak Ketua urusan sudah menyediakan ini. Yang pertama itu ada perpustakaan mini kita ya. Tidak disusun betul secara apa, nanti payah pula misalnya kembali tengok situ. Itu hendaknya kita terangsang membaca. Ingat bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi itu sama artinya dengan SK Nabi diangkat jadi Rasul adalah baca. Bacalah buku yang bertulisan. Ada buku yang banyak itu. Salah satunya buku yang saya tulis ini, judulnya Bertanya kepada Allah. Bertanya kepada Allah. Itu saya tulis. Buku itu boleh dikatakan semua tulisan bagian-bagian pembahasan yang ada dalam buku itu merujuk kepada bacalah kitab yang diwahyukan. Bagaimana cara kita bertanya kepada Allah? Kita ini memang sudah didesain kata orang sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi itu semuanya ada sebab. Terjadi kepada diri kita, terjadi kepada keluarga kita, terjadi kepada negeri kita. Ada sebabnya semua. Sebab itu yang banyak kita nggak tahu kenapa kok begini. Maka bertanya yang paling baik itu adalah kepada yang paling tahu. Contoh diri saya lah. Itu kata kita. Sebenarnya tidak. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ada hal-hal tertentu yang kita sukai, tapi ternyata itu buruk kita, tidak baik kita. Baru kita sukai. Dan itu banyak sekali. Tapi ada hal-hal yang tidak kita sukai, ternyata itu baik untuk kita. Itu berarti Allah mengingatkan bahwa kamu tidak sepenuhnya mengerti tentang dirimu sendiri. Nah, ketika tiba masalah pada diri kita, pada negeri kita, kalau buku yang saya tulis bertanya kepada Allah itu banyak berkaitan dengan persoalan bangsa kita. Banyak kita yang nggak tahu kenapa kok jadi begini. Ada seorang pejabat dulu yang cintanya paling tinggi ya. Dia pergi ke Mekah, di depan Ka'bah bertanya aja, ya Allah, kenapa negeri saya kok begini? Padahal dia itu presiden, nggak ngerti. Nah, kalau yang pertama kali yang perlu kita tanyakan kepada Allah, ya Allah, saya kok seperti ini? Saya tahu diri saya,
Tapi yang paling tahu tentang diri saya itu adalah Engkau. Nah, bertanyalah kepada Allah. Bagaimana cara bertanya? Kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah. Bacalah wahyunya sih. Wahyunya. Banyak kita tidak pernah paham wahyu, karena Al-Quran itu ada mengandung lafaz kalimat-kalimat namanya muhkamat, ada mutasyabihah. Itu muhkamat itu artinya yang jaleh, tugas tuntas, tegas. Tapi mutasyabihah itu ada pengertian yang lain daripada yang tertulis itu, yang nampak. Itu memerlukan pelajaran. Nah, dibantu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Nabi. Baca juga kitab hadis. Kemudian Nabi kan sudah meninggal. Semeninggal Nabi gimana? Masalah yang dihadapi oleh manusia selalu aja berkembang. Bagaimana menjawab persoalan itu lagi secara orang tertulis tak nampak jawabannya dalam Al-Quran. Dalam hadis juga tidak. Maka ulama, orang-orang berilmu, para cendekiawan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu, mensyarah hadis-hadis Nabi itu, baca di situ. Tetapi kemudian itu yang mensyarah itu menafsirkan itu kan tidak lagi hadis, apalagi itu Al-Quran. Itu adalah bacalah kitab yang tertulis. Itu maksudnya. Dibaca. Bacalah kitab yang tertulis. Itu kitab-kitab yang diambil pokok asal pembahasannya dari wahyu dan dari hadis Nabi. Maka kita sering membaca. Setelah itu apa? Dalam buku tadi saya katakan itu namanya bertanya kepada Allah. Tanya kepada Allah. Kalau nama Ba'a mengkau ada betiku ya Allah. Nah, gitu. Bukan berarti kita mengatakan kita orang baik. Apa kalau saya ini kok saya begini aja, namanya mengatakan diri berbaik, tidak pernah berdosa namanya. Sekarang tidak ya. Ya Allah, saya begini. Mungkin ada kesalahan saya yang saya tidak tahu. Ampuni aku ya. Mencari jawabannya di buku bertanya kepada Allah itu, saya tulis itu semua di situ. Yang kira-kira yang nampak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut, bacalah bumi yang terhampar. Nah, gimana cara membaca bumi yang terhampar? Nah, inilah yang kita kembangkan, yang kemudian diungkapkan oleh orang-orang tua kita, orang tua kita dulu. Alam takambang jadi buruk. Allah memberikan pelajaran kepada kita tidak hanya dalam ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran atau Nabi, tapi di alam terbentang luas. Baca yang terbentang luas. Misalnya begini, seorang ayah misalnya, seorang ayah dia tengok apa? Ditengoknya ayam, ayam itu kan jantan laki-laki. Ditengoknya ayam jantan. Ayam jantan kerajaannya kawin nikah, tapi anaknya bininya ngurus, dia tidak mau tahu sama sekali. Nah, seorang laki-laki belajar di situ apa? Kalau saya hanya pandai beranak, lalu saya tinggalkan sama istri saya, apa bedanya saya dengan ayam? Itu contoh belajar kepada alam terkambang jadi buruk. Kalau dulu di kampung-kampung saya masih ingat, induk-induk ayam itu kalau dia keluar dari kandang, anak-anaknya kan dibawanya main. Tapi begitu nampak elang terbang melayang-layang di atas, dia panggilnya kok. Panggil anaknya, kalau anaknya sembunyi di bawah. Dan ayam betina itu dia siap menghadapi elang yang datang menyambar. Dan jarang seekor ayam betina dia lompat di alam itu melawan.
Di mana letak alam pertama menjadi gurunya? Tadi seorang suami, kok saya lebih rendah kualitas saya, lebih rendah derajat saya daripada seekor ayam betina yang siap menghadang maut demi menjaga anaknya dari ancaman bahaya. Dalam kata, akibatnya apa? Dari situ muncullah keinginan untuk berjuang demi anak, apapun dilakukan. Jadi kalau lagu BGAD tentang ayah kan, dulu tubuhmu kekar, sekarang sudah luyu, sudah bungku. Kenapa? Memperjuangkan anak. Anak pun juga demikian. Gimana anak demikian? Ditengoknya juga ayam misalnya. Lah kadang tidak perlu diinduk oleh, tidak perlu dengan begitu induknya menjaganya dari bahaya. Tapi setelah dia besar, dia tidak perlu diinduknya, maka kita anak lalu belajar juga dari situ. Kalau gitu apa bedanya saya dengan ayam? Tidak peduli dengan orang tua. Lebih rendah harga diri saya daripada ayam. Itu salah satu contoh alam tak kambang menjadi guru. Jadi guru. Tengok semut. Semut itu adalah manusia, hewan binatang yang tidak berhenti bekerja, siang malam berjalan. Sesibuk apapun dia mundar mandir, jumpa dengan kawannya tetap salam. Dia terus menjaga silaturahim, sesibuk apapun dia, kan jalan. Nggak apa-apa, nggak tinggal. Lalu sebentar, perlu kita jalan terus ya. Bantu itu tahu. Allah menciptakan makhluk, kemudian dari ciptaannya itu Allah titipkan pelajaran untuk dipelajari oleh makhluk buat kebaikannya hidup. Luar biasa, luar biasa. Ya. Saya tidak tahu pasti karena mungkin ada ibu yang tahu. Kalau menurut penelitian orang itu burung balang itu katanya beda. Kalau dia beranak atau dia apa, berganti-gantian yang tadi yang betina menjaga anaknya, ganti-ganti. Kita punya akal atau tidak? Ada orang laki-laki suami, istrinya hamil, dia pergi, istrinya melahirkan, dia tidak mau tahu. Itu adalah sebenarnya orang-orang yang lebih rendah derajatnya daripada hewan. Nah, ayat di atas tadi yang mulai kita mulai dengan Iqra itu, kita disuruh membaca itu, membaca bumi yang terbentang luas. Sepertinya teratur sekali bumi, ya, diciptakan oleh manusia yang mengacau. Kemarin saya sudah cerita sama kawan. Kawan itu dia orang Kampar, orang Rumbio. Dulu tahun-tahun 90-an itu kalau kita di rumah makan banyak sekali burung. Makan, kita makan di rumah makan banyak orang burung. Ini menjual apa? Sambalnya burung kuaran. Burung kuaran. Saya tanya kenapa kok sekarang tidak ada? Sekarang burung itu tidak ada. Kenapa? Burung itu dia selalu terbang di tempat yang tinggi, ramai, dan indah. Nah biasanya kalau musim burung itu sudah banyak, setelah itu tidak lama maka ikan pun juga datang banyak.
di Sungai Kampar itu berbuyut, itu tinggal mengambil saja, nggak puas. Sekali angkat itu berapa banyak? Alam baca alam dulu seperti itu, ini sudah besar. Lalu apa yang didapat oleh manusia dari kerusakan itu? Rusaknya. Nah, Allah mengatakan kita yang sudah berumur-umur ini rasanya alam dulu lebih enak dari alam ini. Maka kembalilah minimal merawat lingkungan kita paling tidak, ciptakan suasana di rumah kita. Kalau tidak ada halaman yang ditanami pakai pot, siram pohon-pohon yang di pot itu dia memberikan imbalan kepada kita sana nanti minum hijau. Itu membaca bumi yang tertutup luas. Kemudian bacalah langit yang membiru melingkup alam. Ibu, apa-apa. Langit itu apa warnanya? Jawa biru. Gunung nampak jauh biru yuk. Coba tengok. Nah di buku itu Gunung Singgalang, Gunung Merapi, itu Gunung Singgalang. Biru. Padahal kalau kita dekati apa? Kan hijau. Hijau dalam artian pohon-pohon. Tapi kalau tampak jauh biru. Kalau ke sungai, air sungai nampak oleh kita apa? Kan seperti warna air, kadang keruh ya kuning. Tapi tengok laut luas itu apa warnanya? Laut apa warnanya? Biru. Baca alam, baca laut, baca gunung. Apa maksudnya? Dia kok biru ya? Padahal gunung itu bukan biru. Gunung itu hijau malah. Namanya. Tapi kok hijau? Kok biru? Oh ternyata warna biru itu adalah warna menunjukkan kejauhan, ketinggian yang terjangkau oleh mata, kedalaman lautan yang tidak terjangkau oleh mata berubah menjadi biru. Warna biru itu melambangkan ketinggian dan melambangkan kedalaman menjadi biru. Api kalau sudah sangat panas jadi apa? Biru. Nampak biru aja. Jadi artinya langit itu bukan biru. Yang biru itu adalah batas pandangan dan berubah menjadi biru. Jadi makanya orang melambangkan kedalaman itu dengan apa yang ada di langit. Tua ini masih acok tak duduk di halaman ketika malam hari. Tentu tidak kan, dingin segala macam guru. Sesekali ketika hari pertama bulan, hari bintang baca duduk tengok orang, duduk seorang saja, pandang ke langit yang tinggi. Pasti ada terasa sesuatu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujung-ujungnya kemari. Di tengah-tengah bumi yang terhampar luas, di tengah-tengah lingkupan langit yang luas ini, ada bintang segala macam itu. Di mana saya? Kenapa saya? Untuk apa saya diciptai? Itu ada juga puisi saya. Ujung-ujungnya ya Allah, untuk apa saya ada? Apa yang harus saya lakukan demi mencari kehidupan? Jadi ketika kita malam hari menengok bintang, bulan yang terang, ya, yang paling indah apa? Kalau listrik mati. Tapi indah kok mati? Kok indah listrik mati ketika bulan purnama terang.
ini kan anak-anak ini nak masukkan. Kalau kita di kampung dulu, di tengah-tengah kampung yang sunyi itu, listrik tak ada, apa yang terasa? Indahnya alam. Tetapi apa? Ada filosof namanya profesional ini kan ribuan tahun yang lalu. Dua orang filosof. Yang pertama namanya Plato, yang kedua namanya Aristoteles. Aristoteles ini murid dari Plato. Murid dari Plato, mereka yang berdua pergi ke sebuah istana. Di istana itu ada lukisan indah. Cantik kali. Apa kata Aristoteles pada gurunya Plato? Pak, lukisan ini kok indah sekali. Dia bilang, lukisan ini adalah indah sekali. Apa kata Plato? Ya. Mana yang lebih indah? Lukisan ini atau yang membuat lukisan ini? Artinya apa? Keindahan yang terpancar, yang yang pindah, yang dibuat di dinding itu sebenarnya berasal dari keindahan yang ada dalam jiwa orang yang melukisnya. Oh, kalau itu si pelukis lebih indah, kata Aristoteles. Dilanjutkan oleh bukunya. Mana yang lebih indah? Si pembuat lukisan ini atau yang membuat si pelukis ini? Apa kata Aristoteles lagi? Oh, kalau gitu lebih indah lagi yang membuat si pelukis ini. Tersadar Aristoteles. Maka Plato bertanya kepada muridnya, siapakah itu? Siapakah itu? Siapa itu? Itulah Al-Khaliq, the creator. Itulah Al-Khaliq. Siapa? Allah, pencipta. Artinya apa? Kita menemukan Allah melalui perenungan kita terhadap ciptaan Allah. Jadi ketika duduk tengah malam sunyi, duduk sendiri. Kalau perlu aja ada anak cucu lagi, seorang saja. Merenung indahnya malam, indahnya bulan bintang. Kalau indah malam, indahnya bulan dan bintang, ya, sejuknya, itu berarti ini adalah bagian daripada apa yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah dalam bentuk alam yang terpapar di alam, menandakan si pencipta ini jauh lebih indah dari ini. Makanya namanya Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Maka jangan rusak keindahan alam itu. Maka Allah mencintai yang indah-indah. Buatlah diri kita itu indah karena Allah. Buatlah rumah kita itu indah. Oh, ini dapat piti. Untuk indah itu bukan piti. Tidak perlu rumah rancangan. Nah, rumah sederhana bisa jadi indah. Tanam, dirapi jadi indah. Karena apa? Ya. Ketika kita menyenangi yang indah, melakukan yang indah-indah, itu sebenarnya adalah kita menginginkan kita diindahkan oleh yang maha indah. Siapa yang maha indah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mendatangkan ketenangan dalam hati. Lari ke sini. Dipanjang lagi. Puisi. Udah banyak ada 3 buku puisi. Di sini sudah ada 3. Kemudian bacalah langit yang biru dan berlimpah. Sebenarnya apa hakikat langit ini? Sampai sekarang tidak bisa dipastikan secara alam, secara ilmiah. Karena apa? Dikatakan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatna bihi nabata. Kami turunkan dari langit itu hujan, kemudian hujan tumbuh-tumbuhan.
Katanya hujan itu turun dari langit. Ketika kita naik pesawat terbang, ya, naik terbang, sering kita melihat hujan itu justru di bawah kita. Kita di atas awan, hujan di bawah kita. Saya sedang menempa, hujan di bawah. Loh, berarti kita berada di atas dari langit. Sedangkan didefinisikan oleh para ulama, as-sama'u ma fawqana. Langit itu adalah yang di atas kita. Kalau itu hujan, Allah mengatakan hujan itu dari langit. Tapi hujan kok langit itu kok di bawah? Hujan ada apa? Itu rahasia Allah yang luar biasa. Ketika itu apa? Maka tunduklah hati merasakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, tidak ada engkau. Subhanaka faqina adzaban. Maha suci engkau ya Allah. Biasakan itu melihat pulang kita ke kampung, ya, ke kampungnya yang di Bukit Tinggi sana, ke Sumatera Barat sana, atau lepas dari danau apa namanya berangin aja sana nampak alam. Jadi anggap biasa ibu. Bayangkan yang keindahnya nampak itu. Ini adalah pancaran daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Betapa indahnya engkau ya Allah. Engkau pancarkan keindahanmu untuk aku nikmati. Jadikan aku hamba-Mu yang saleh. Jauhkan kami daripada api neraka. Itu namanya membaca alam. Membaca bumi yang terhampar. Membaca langit yang melingkup alam indahnya. Di situ ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Di mana sebenarnya? Katanya bintang di langit, tapi langit di atas lagi. Gimana? Ketika kita semakin lama semakin mengagumi ciptaan Allah, maka semakin terasalah kecil kita. Ketika itulah kita tunduk, menundukkan diri sebagai hamba yang dhaif, maka semakin dekat kita dengan yang menciptakan kita itu. Itu menimbulkan kekhusyukan dalam beribadah. Pak Ibu sekalian, ada sudah cek baik, hanya berapa baris saja kita baca. Di buku itu tiap inspirasi saya oleh Ibu, saya minta kemarin bilang sebagai besok insya Allah kita bagi kepada Ibu. Mungkin Ibu kalau tidak paham baca saja lah, tapi lama-lama paham. Paling tidak kantor dan tidak anak-anak cucu rumah suruh percaya. Ini saya tulis, saya hanya menuliskan saja, memindahkan saja, memindahkan yang ada dalam pikiran dan hati saya di buku ini. Semua dari Allah. Yang baik-baiknya dari Allah, ada yang salah-salah sini itu dari saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, itu dulu pagi ini ya yang dapat kita sampaikan. Ingat waktu sudah masuk, kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.